Hukum tarik-menarik bisa membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Ketika kamu berpikir hal yang positif, maka kamu juga akan mendapatkan hal positif ke dalam hidupmu. Bagaimana hukum tarik-menarik mengatur pemikiran dan perilaku kita, hingga akhirnya dapat kita gunakan untuk mencapai hal apapun yang kita inginkan dalam hidup. Pada tahun 2006, Rhonda mengeluarkan sebuah film yang bercerita soal misteri besar alam semesta yang berjudul The Secret, dan di tahun yang sama, Rhonda kemudian menerbitkan bukunya. Dalam buku ini, kamu akan belajar cara menggunakan The Secret dalam setiap aspek kehidupanmu, mulai dari hal keuangan, kesehatan, hubungan percintaan, hingga kebahagiaan. Kamu akan menyadari kekuatan tersembunyi di dalam dirimu yang belum dimanfaatkan. Buku ini memberikan gagasan kalau hukum tarik-menarik itu akan menarik sesuatu yang sejenis. Artinya, jika kamu memancarkan energi positif, maka kamu akan menarik hal positif ke dalam dirimu. Pemikiran positif akan menarik hasil yang positif. Begitu juga sebaliknya. Pemikiran negatif akan menarik hasil yang negatif. Bukan hanya soal hukum tarik-menarik, Rhonda juga menekankan pentingnya bersyukur dan visualisasi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, apa itu hukum tarik-menarik? Hukum tarik-menarik atau dikenal dengan Law of Attraction bermula dari apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, maka itu bisa jadi kenyataan. Pikiran kita bersifat magnetis yang memancarkan frekuensi positif atau negatif. Apapun yang kamu pikirkan, maka kamu akan mendapatkan energi yang sama kembali ke dirimu, seperti halnya sebuah bumerang. Sama halnya seperti kita sedang menonton TV. Ketika kamu berpindah saluran, maka TV kamu menerima sinyal dari satelit sesuai dengan apa yang kamu mau. Oleh karena itu, ketika kamu berpikir positif, maka kamu sedang mengirimkan frekuensi yang tepat kepada alam semesta. Hidup yang kita jalani sekarang berasal dari kumpulan pikiran kita di masa lampau. Apabila sekarang kamu dalam kondisi baik, berarti selama ini kamu mungkin terbiasa berpikir positif. Apabila tidak, mungkin selama ini kamu terlalu negatif. Kebanyakan orang tidak sadar kalau dia sedang berpikir negatif. Kita tidak bisa menggunakan kata tidak saat melatih pikiran kita. Misalnya seperti ini. Saya tidak ingin terlambat. Hal ini dibaca berbeda. Kita malah mengirimkan frekuensi saya ingin terlambat. Hukum tarik-menarik adalah bagian dari hukum alam. Sama halnya seperti hukum gravitasi. Hukum tarik-menarik berlaku tidak peduli kamu sadar atau tidak. Oleh karena itu, penting bagi dirimu untuk mengetahui bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dan memberikan manfaat ke dalam dirimu. Setiap harinya, pikiran dan perasaan kita membentuk dan mengatur ulang realita hidup yang kita jalani. Ada sekitar 60.000 pikiran muncul setiap harinya. Tentu saja mustahil kita bisa mengontrol semua pikiran itu, tapi kita bisa mengontrol perasaan yang muncul dari pikiran itu. Kuncinya adalah menekan perasaan negatif yang menghasilkan frekuensi negatif, seperti rasa bersalah, kemarahan, iri hati, dan fokus pada perasaan yang positif, seperti cinta, rasa syukur, semangat, dan bahagia. Penelitian membuktikan bahwa satu pikiran positif 100 kali lebih kuat dari pikiran negatif. Jadi, komitmen kamu untuk merubah pikiranmu bisa berdampak signifikan dalam mengubah hidup yang kamu jalani. Jika kamu selalu fokus pada kejadian buruk, maka kamu akan menarik kejadian buruk dalam hidupmu. Sedangkan, jika kamu berpikir positif, maka kamu akan menarik kejadian baik dalam hidupmu. Kedua, cara menggunakan hukum tarik-menarik. Kita bisa mengibaratkan hukum tarik-menarik seperti kisah Aladin. Alam semesta seperti jin dalam kisah Aladin yang siap untuk mengabulkan permintaan yang kita inginkan. Tapi tentu saja, alam semesta tidak bisa mengabulkannya kalau kita tidak memintanya terlebih dahulu. Rhonda menuliskan 3 langkah yang disebut sebagai proses kreatif dalam memanfaatkan kemampuan hukum tarik-menarik. Pertama, meminta.
Kamu harus memiliki pemikiran yang jelas tentang apa yang kamu inginkan. Ketika permintaan kamu tidak spesifik, maka sinyal yang kamu keluarkan menjadi kacau. Dan hasilnya, kamu akan menarik hal yang belum tentu cocok dengan permintaanmu. Kedua, percaya. Percaya kalau kamu pasti bisa menerima permintaan yang kamu ajukan. Alam semesta akan menemukan jalan untuk mewujudkannya. Kamu harus 100% percaya, tidak boleh setengah-setengah. Hal ini penting sekali. Jika kamu nggak percaya 100%, maka permintaan yang kamu inginkan akan sulit terwujud. Kesabaran adalah kunci di sini. Ketiga, menerima. Setelah kamu meminta dan percaya, maka selanjutnya kamu akan menerima. Bayangkan kalau permintaan kamu sudah terwujud. Di tahap ini, kamu harus mengutarakan perasaan bahagia ketika permintaan kamu terwujud. Rasakan sensasi perasaan yang muncul ketika keinginanmu terwujud. Itu adalah cara kamu mengeluarkan sinyal dan frekuensi positif yang pada akhirnya akan kembali ke dirimu. Jika kamu sudah tahu cara memanfaatkan hukum tarik-menarik, maka kamu harus mulai mempraktekannya. Teknik selanjutnya yaitu visualisasi. Banyak penemu hebat dalam sejarah menggunakan teknik visualisasi. The Wright Brothers melihat sebuah pesawat dalam imajinasi mereka dan kemudian menghidupkannya di dalam dunia nyata. Visualisasi adalah alat yang membantu kamu untuk tidak fokus pada bagaimana, tapi fokus pada percaya dan menerima. Ada contoh menarik soal hukum tarik-menarik. Aktor Jim Carrey sebelum sukses seperti sekarang pernah menuliskan sebuah cek sebesar $10 juta untuk dicairkan 5 tahun kemudian. Cek itu dia simpan di dompetnya. Setiap harinya, Jim selalu memvisualisasikan pencapaian dia di masa depan dan bisa menjadi aktor yang sukses. Menariknya, Jim mampu mendapatkan $10 juta sebagai aktor dari film Dumb and Dumber kurang lebih 5 tahun setelah dia menuliskan cek untuk dirinya sendiri. Ketiga, menjadi magnet uang dan hubungan yang bahagia. Hukum tarik-menarik dapat diterapkan di setiap bidang kehidupan, termasuk juga soal uang. Apabila kamu ingin mengundang lebih banyak uang ke dalam hidupmu, maka kamu harus fokus pada kekayaan kamu di masa depan, bukan pada pemikiran kalau kamu tidak punya uang sekarang. Jika kamu fokus pada kondisi kamu yang tidak punya uang, maka kamu akan terus-menerus menciptakan keadaan kalau kamu tidak punya uang. Katakan pada dirimu kalau saat ini kamu sedang berada dalam kondisi mampu secara finansial. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah tidak fokus ke bagaimana cara mendapatkan uangnya. Jangan hanya berpikir kalau uang hanya berasal dari pekerjaan yang kamu jalani sekarang. Uang bisa datang dari mana saja. Kamu hanya perlu membiarkan uang masuk ke dalam hidupmu. Hal yang sama juga berlaku apabila kamu ingin memiliki hubungan percintaan yang bahagia. Kamu harus mulai dengan dirimu sendiri. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Ketika kamu melakukan hal ini, maka secara alami kamu akan menarik lebih banyak orang yang positif ke dalam hidupmu. Jika kamu tidak mencintai dirimu, maka kamu akan menarik hubungan yang buruk. Ada contoh menarik untuk menggambarkan hal ini. Seorang pria ingin memiliki hubungan percintaan yang bahagia, tapi rumahnya dikelilingi oleh lukisan wanita yang tidak memunculkan wajahnya atau buang muka. Ketika dia mulai mengganti lukisannya, dia mulai mendapatkan hubungan percintaan yang dia inginkan. Penting untuk konsisten antara apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan. Hukum tarik-menarik bisa membantu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Ketika kamu berpikir hal yang positif, maka kamu juga akan mendapatkan hal positif ke dalam hidupmu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini.